Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada lanjutan dari video kemarin. Jadi ceritanya kemarin itu setelah aplikasi Clearcoat pada satu set bodi motor RX King itu aku lanjut ya Mas ya, masih lanjut, masih bisa repaint satu bodi dari motor Matic listrik full body, lumayan agak gede-gede. Tapi untungnya minta warnanya warna black metallic dupe, jadi agak santai. Maksudnya santai ini pekerjaannya kan clearnya cukup satu kali lapis malam hari. Terus clear dupe main malam hari, oh ternyata bisa jika kita pakai main thinner slow dry yang piu. Kalau kita pakai thinner yang biasa wis bencananya ngapur-ngapur. Oke, untuk hasil RX yang kemarin seperti gini penampakannya. Jadi video kali ini kelanjutan dari video yang tadi saya upload, tips memilih spray gun. Jadi ini ceritanya bagi teman-teman mungkin yang mau upgrade alat, yang sudah punya usaha kecil-kecilan bengkel repaint bodi motor, terus pengen upgrade alat, salah satunya adalah spray gun, terus pengen ngikuti teknologi dari spray gun yang sudah berkembang. Ya tentunya semua tetap menyesuaikan dari kemampuan. Yang saya maksud kemampuan ini bukan kemampuan uang atau harganya ya, kalau itu kan nomor 2. Yang saya maksud kemampuan di video kemarin sedikit saya sindir itu adalah kemampuan kapasitas kompresor kita. Kalau harga ini kan sekarang sudah ada badan perbankan dan perkreditan, jadi itu enggak jadi masalah ya. Kalau kita usahakan ya juga dapat hasil. Misalkan uang nggak cukup yo iso kredit, sederhananya seperti itu. Yang saya maksud kemampuan adalah kemampuan kompresor yang kita punya di bengkel atau di rumah. Berapa kapasitas dari kompresor yang kita punyai? Untuk kompresor yang sering beredar di pasaran untuk bengkel kecil seperti kita, biasanya kapasitasnya ini yang pasarannya ini 1 HP ya, 0,75 HP, 1 HP, atau mungkin 1 HP setengah, atau yang 2 HP. Tapi kalau 3 HP ini jarang ya, kalau nggak bengkel-bengkel besar yang sudah mengerjakan media-media yang lebar seperti mobil dan lain sebagainya. Sekarang teman-teman, tips apa yang perlu kita ambil, atau kita langkah-langkah apa yang perlu kita ambil ketika kita mau upgrade alat? Ya jelas tengok dulu kapasitas kompresor yang teman-teman punya di rumah. Misalkan saya kan kompresornya yang sering saya pakai untuk kerja malam hari kan kapasitasnya kan 0,75 HP, jadi nggak ada sampai dengan 1 HP. Cuman saya jumper tabung atau saya kasih tabung tambahan untuk memperpanjang napas saja. Ini sebenarnya rumus akal-akalan hanya untuk pengen menikmati teknologi dengan keterbatasan alat yang kita punya. Setelah kita tahu berapa kapasitas kompresor yang kita punya di rumah atau di bengkel, langkah selanjutnya adalah kita coba cari referensi ya. Untuk referensi ini bisa dari mungkin teman yang sesama profesi ya, kalau bisa teman ini yang paham atau yang sedikit banyak lebih pintar daripada kita lah. Jangan terus teman yang sama-sama nggak tahu, kayak Bayu ditakoni malah lepa-lepo. Atau mungkin kepada Lekdul Gembus. Kalau saya biasanya kepada Lekdul Gembus ya tanya-tanya seputar alat referensi yang cocok untuk pekerjaan saya dan sesuai dengan kapasitas kompresor saya. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan pengen cari referensi sendiri bisa jalan-jalan di dunia maya, dunia maya. Ya, kita bisa buka blog-blog produk-produk yang terbaru keluar, terus spray gun apa yang cocok dengan kapasitas kompresor kita. Di situ biasanya tertera air konsumsi. Nah, yang dimaksud air konsumsi itu biasanya ukurannya anggap aja di situ biasanya tertera 80 liter per menit atau 100 liter per menit atau 60 liter per menit atau 200 liter per menit, 300 liter per menit. Itu sebenarnya satuan kemampuan spray gun kita ini makan dalam 1 menitnya itu berapa liter angin yang dihabiskan. Mungkin teman-teman di sini yang masih bingung tentang air konsumsi yang tertera pada biasanya spesifikasi dari spray gun keluaran baru, misalkan spray gun A atau spray gun B dengan air konsumsi misalkan 200 liter per menit, saya akan membuat contoh sederhananya seperti gini. Anggap saja ini rumus goblok-goblokan ya. Sebenarnya ini bukan rumus baku, tapi ini rumus goblok-goblokan saja. Karena kita kan bukan orang teknik sesungguhnya ya. Kita hanya pelaku yang bisa karena sering mencoba setiap hari. Jadi rumus sederhananya seperti gini. Misalkan 100 liter per menit itu kita anggap aja 1 HP. Jadi misalkan teman-teman di rumah punya kompresor 0,75 HP, berarti untuk spray gun dengan air konsumsi 100 liter per menit ini sebenarnya angka yang rawan atau berbahaya. Jadi maksudnya berbahaya ini
kompresornya teman-teman nggak mampu untuk memperkerjakan maksimal dari spray gun yang ada. Misalkan di situ di air konsumsi spray gunnya, spesifikasi spray gun misalkan jenis B dengan air konsumsinya 240 liter per menit atau 200 liter per menit lah sederhananya. Berarti ini harus digerakkan oleh kompresor minimal 2 HP atau 3 HP. Sederhananya seperti itu. Berarti kalau kompresor teman-teman di rumah cuma 1 HP, ya ini sama dengan makani raksasa dengan sendoknya balita. Ini sederhananya seperti itu. Setelah kita tahu hal seperti gini, yang ada dalam benak kita adalah nelongso ya. Nelongsonya bagaimana? Alat sekarang sudah upgrade, semakin teknologinya semakin bagus-bagus, sedangkan kapasitas kompresor kita masih kecil. Mau naikkan daya listrik di rumah ini ya terlalu berat. Ini untuk bengkel yang menengah ke bawah seperti kita loh ya. Yang ada apa ya? Akhirnya muncul rumus goblok-goblokan seperti jumper tabung yang saya akali. Jadi remes jumper tabung itu cuman untuk memperpanjang napas saja, tapi kalau untuk kerja los-losan ya tetap nggak bisa. Kan ukurannya di situ menit. Jadi kalau kita bisa nembak untuk panel-panel kecil ini nggak sampai 1 menit, berarti kapasitas kompresor kita masih mampu dengan kapasitas kompresor yang kecil. Tapi dengan catatan selisih jaraknya jangan terlalu jauh. Misalkan saya akan mengambil contoh seperti gini. Kapasitas spray gun yang kita punya ini 1 liter, maaf 180 liter per menit misalkan, atau 200 liter per menit misalkan. Ternyata kompresor kita di rumah cuma 0,75 HP atau mungkin hanya 1 HP. Semisal kita jumper tabung yang besar, misalkan kita pakai jumper tabung 200 liter, tabungnya kita besari, kita tetap bisa ngakalinya pada waktu pengerjaan tiap medianya. Misalkan nggak sampai 1 menit kan berarti anginnya nggak begitu drop banget. Tapi kalau spesifikasi dari spray gunnya sudah terlalu over, misalkan di situ tertera pada air konsumsinya 300 liter per menit atau 380 liter per menit ya. Terus kita pakai kompresor yang cuma 1 HP, meskipun kita jumper dengan tabung yang gede 200 liter, tetap tidak akan menemukan hasil penyemprotan ya, istilahnya ya tetap nggak bisa. Saya sudah sering coba hal seperti gini. Ini permasalahannya orang yang kere seperti kita ya. Atau mungkin cara sederhana lain untuk mengukur kemampuan kompresor kita, misalkan sudah ada alatnya, bisa seperti halnya di video 20 yang sebelumnya ya. Jadi ngetesnya seperti itu. Ini semisal sudah ada alatnya, tapi kalau belum ada alatnya ya tentunya meski kita harus pinter-pinter cari referensi untuk memilih alat. Jangan terus kita tergiur dengan harga yang murah, terus bodinya bagus, warnanya bagus, modelnya keren, tapi kapasitasnya nggak sesuai dengan kompresor yang kita punya. Ujung-ujungnya mungkin cuma hanya jadi pajangan di rumah saja. Berikutnya, setelah kita tahu berapa kapasitas atau kemampuan dari kompresor kita, selanjutnya adalah pemilihan dari spray gunnya. Untuk spray gun ini, semakin tahun kan teknologi semakin berkembang terus ya. Dari awal saya mulai ngecat ini yang saya tahu ya konvensional ini sederhananya seperti F75, F100, terus berkembang lagi ke HVLP, LVMP, sekarang ada lagi LVLP. Apa sih yang dimaksud konvensional, HVLP, LVMP, terus LVLP? Nah, ini sebenarnya banyak juga teman-teman yang sudah membahas tentang hal ini. Kalau teman-teman penasaran ya ketik aja perbedaan spray gun konvensional, HVLP sama konvensional itu apa. Di sini saya akan sedikit membahas masalah ya yang globalnya saja lah, nggak terlalu detail. Ini berhubungan dengan teknologi. Yang saya maksud teknologi dari kemarin itu seperti gini. Dari keseluruhan spray gun yang saya sebutkan tadi di depan, semuanya ngeklaim efisiensi teknologi. Jadi mulai dari anginnya efisien, terus cat yang dikeluarkannya pun juga efisien. Saya akan mengambil contoh sederhananya seperti ini. Misalkan kita pakai di spray gun konvensional, anggaplah 100 mili cat. Kalau spray gun konvensional ini anggap saja 40% yang hanya nempel pada media, 60%-nya terbuang. Kalau teknologi di atasnya lagi seperti HVLP, mungkin dia bisa ngeklaim di angka 70% yang nempel di media, 30%-nya yang kabur atau overspray. Sederhananya seperti itu. Spray gun konvensional biasa, mungkin kalau kita pengen mendapatkan hasil droplet yang bagus atau pengen tahu maksimal kerja dari alat ini,
untuk tekanan yang diperlukan dari kompresor atau setelan yang kita setel di keran anginnya ya, mungkin kita bisa main di angka 40 atau 50 PSI baru kita bisa mendapatkan hasil droplet yang lembut. Tapi di spregan yang sudah berteknologi seperti HVLP, kita main di angka 30 PSI atau kurang dari 30 PSI, dia sudah bisa mendapatkan hasil droplet yang bagus. Dan di spregan konvensional biasa dengan tekanan mungkin di 40 PSI 40 50 PSI, droplet yang dihasilkan bisa lembut, cuman hantamannya terlalu kencang atau mungkin kalau kita ngomongnya presurnya terlalu tinggi ya, sehingga memungkinkan overspray yang berlebih. Tapi di spregan yang sudah berteknologi seperti HVLP, dia presur atau cairan yang dihasilkan bersama angin yang keluar dari spregan, presurnya rendah, mungkin bisa di angka di bawahnya konvensional ya. Tujuannya kenapa ya? Tujuannya supaya mengurangi dari overspray tapi masih bisa memberikan droplet yang bagus. Saya akan membuat analogi sederhana tentang pressure yang dihasilkan dari spregan ya. Ini sederhananya seperti gini. Oke, ini analogi sederhananya. Misalkan ini spregan konvensional, dia seperti gini. Daya hantamnya jadi mental. Jadi overspray banyak. Terus ini yang LVMP medium pressure ya, atau kalau disata RP, dia seperti gini. Nah gitu. Kalau ini analogi sederhananya seperti HVLP, seperti itu. Contoh sederhana. Dengan tekanan yang low atau yang rendah pada teknologi HVLP, dia sudah bisa memberikan droplet yang bagus. Tapi dia memerlukan air konsumsi yang tinggi, makanya disebut high volume low pressure. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman akan saya buatkan video pembanding setelah di session ini ya, supaya lebih jelas. Yang terlihat di video ini salah satu contoh spregan yang sudah berteknologi ya. Jadi kalau kita lihat itu dia overspray-nya akan minim banget. Terus droplet yang dihasilkannya juga bisa langsung dapat bagus. Lapisan catnya tipis, nggak tebal-tebal. Hasilnya tentunya catnya lebih irit. Sederhananya seperti itu. Oke, kembali kepada tips memilih alat sesuai dengan kapasitas kompresor yang kita punya. Saya sudah mengumpulkan beberapa spregan yang sudah berteknologi tapi dia masih mampu dipekerjakan meskipun dengan kompresor yang akal-akalan yang seperti tadi saya jelaskan di depan ya. Cuman kayaknya sessionnya terlalu kepanjangan, jadi setelah upload video ini langsung menyusul video selanjutnya tentang spregan yang berteknologi tapi wis bisa untuk kerja dengan kompresor akal-akalan. Maksudnya kerja itu lingkup kita kan panel kecil, jadi saya sudah siapkan, nanti langsung tak edit, tak post setelah uploadan ini. Ini kita kembali ngomongin tentang di video yang sebelumnya tentang clear hardwheel sehingga mengkilap ya, ultimate hardwheel. Nah ini pas aku kemarin juga ngerjakan hardwheel ultimate 414, body set dari motor Post One seperti gini, warnanya kebetulan warna hitam. Warna hitam itu rawan terjadi kotor pertama, yang keduanya clear-nya nggak mengkilap atau mungkin popping ya sangat kelihatan, apalagi CT mendung wis sangat-sangat jelas kelihatan. Oke, mixing rasio yang biasa saya gunakan bagi teman-teman yang masih penasaran dengan clear hardwheel, saya sering menggunakan perbandingan 4:1. Sebenarnya TDS-nya 4 ya tinernya, tapi di sini saya memakai 30%. Untuk karakternya clear ini cepat keras. Dengan karakter clear yang cepat keras berarti pemilihan thinner harus pakai slow atau extra slow. Kalau teman-teman pakai pilih thinner yang cepat kering, resiko yang sering terjadi pada clear dengan karakter yang cepat keras seperti ini, dia akan gampang popping. Ini resep sederhananya. Jadi teman-teman pakai clear dengan karakter yang keras, thinnernya main slow aja. Terus jangan pakai flash off. Flash off boleh tapi ya jangan lebih dari 5 menit lah. Kalau saya idealnya itu 1, 2, 3 menit atau mungkin cuman 10-15 detik, tergantung jarak tembak dan droplet tadi tembakan pertamanya ya basah atau enggak. Terus catatan terpenting dari pengalaman saya ketika pakai ultimate hardwheel ini, ketika kita flash off-nya lebih dari 15 menit atau 20 menit, dia akan mengalami keriting retak pada bagian atas. Itu yang perlu kita waspadai. Cuman keritingnya hanya bagian clear coat aja ya. Untuk solusi penanganannya, semisal sudah terlanjur terjadi keriting pada bagian lapisan clear coat yang atasnya keriting karena kita flash off-nya kelamaan, bagaimana? Ya
kita tunggui 1 kali 24 jam nggak sampai ya, idealnya ya paling 12 atau 18 jam lah. Itu kita kesek kemudian kita vlog ulang, dia sudah aman dengan catatan nggak sampai keritingnya di cat lapisan cat ya, hanya pada lapisan clear coat. Tapi kejadian flash up kelamaan keriting kalau hardtail biasanya hanya pada bagian atas. Cuman untuk karakter clear coatnya ya wis clear jos, clear 41 yang cepat keras tak temui yo masih hardtail. Terus solidnya juga dapat, solidnya daging yo padete dapat. Oke teman-teman, saya rasa masalah tentang clear coat hardtail yang nggak mengkilap di Ultimate sudah saya jawab tuntas, dan tentang tips memilih alat juga sudah saya jawab. Sekarang kita bahas ke pemilihan spray gunnya yang model atau tipe apa. Nanti langsung di-uploadan selanjutnya. Takutnya nanti durasinya terlalu panjang ya. Jadi habis ini langsung upload, kalau nggak sampai ya besok pagi tak upload. Oke, sekian dulu dari saya. Lanjut kita di season selanjutnya. Untuk bengkel motor seperti kita, kira-kira mau pilih yang mana? Mungkin kalau kita cewek akan milih yang ini. Dari segi bodi dia mengkilap, terus variasi warnanya keren. Tapi dia tidak bisa untuk kerja kecuali kompresor kita sebesar tempel bannya tronton.